Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mempersiapkan hidup kami
mempersiapkan bejana hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah bagi kami, sebab hamba-Mu ini hanyalah alat. Allah Roh Kudus, urapilah setiap kami, supaya setiap kebenaran firman yang kami dengar, kami boleh mengerti, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siapkan hati ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak bersedia menanggalkan kehidupan kita yang lama, kita masih terus hidup mengenakan hidup kita yang lama, itu artinya tanpa kita sadari kita telah memilih untuk memisahkan diri dari Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena kehidupan kita yang lama itu adalah kehidupan yang akan menggiring kita berjalan menuju kebinasaan. Saudara perhatikan itu. Saya ulang sekali lagi. Kehidupan kita yang lama itu adalah kehidupan yang akan menggiring kita berjalan menuju kebinasaan. Jadi kalau sampai detik ini kita tidak bersedia menanggalkan kehidupan kita yang lama, kita masih menikmati hidup kita yang lama, yang artinya kita masih hidup mencintai dunia ini, kita masih hidup bersahabat dengan dunia ini, kita masih hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Itu berarti kita sedang memisahkan diri kita dari Allah. Saudara perhatikan itu. Saya katakan ini karena firman Tuhan sendiri berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudaraku, firman Tuhan dengan tegas berkata, janganlah kamu mengasihi dunia ini. Tetapi kalau harus jujur, sampai saat ini kita masih hidup mengasihi dunia ini. Kita masih terus bergaul dengan dunia ini, bersahabat dengan dunia ini. Saudaraku, perhatikan ini. Orang yang terus hidup bergaul dengan dunia ini, bersahabat dengan dunia ini, hidup mencintai dunia ini, hal itu menunjukkan bahwa ia tidak mengasihi Allah dengan segenap hatinya. Ia tidak mengasihi Allah dengan segenap jiwanya. Ia tidak mengasihi Allah dengan segenap akal budinya, bahkan dengan segenap kekuatannya. Apa yang saya katakan ini tidak berlebihan. Dapat dipastikan orang yang hidup mencintai dunia, bergaul dengan dunia, bersahabat dengan dunia, ia tidak pernah hidup mengasihi Allah. Karena firman Tuhan katakan, orang yang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara perhatikan itu. Dengan kata lain, kalau sampai saat ini kita periksa seluruh keberadaan hidup kita dan ternyata yang kita temukan, kita masih hidup mencintai dunia ini, mengasihi dunia ini, bersahabat dengan dunia ini, bergaul dengan dunia ini, hidup dalam percintaan dengan dunia ini. Itu artinya kita memilih memberontak kepada Allah. Kenapa saya katakan kita memilih memberontak kepada Allah? Karena firman Tuhan sudah mengatakan jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Tetapi kenyataannya di dalam hidup ini kita tetap hidup mengasihi dunia. Saudaraku, ini sangat mengerikan kalau kita tidak mau menyadari akan hal ini dan berubah. Saya ulang sekali lagi. Ini sangat mengerikan kalau kita tidak mau menyadari akan hal ini dan berubah. Ingat, saya katakan di awal tadi, kehidupan kita yang lama itu akan menggiring kita kepada kebinasaan. Itulah kenapa firman Tuhan katakan kalau kita membaca Efesus pasal 4 ayat 22 dikatakan yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan
manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara, kehidupan lama itu penuh dengan hawa nafsu diri. Hawa nafsu diri itu akan menyesatkan kita. Kenapa saya katakan hawa nafsu diri itu akan menyesatkan kita? Karena hawa nafsu diri itu selalu dipenuhi dengan keinginan daging. Dan tentu seharusnya kita sadar, keinginan daging itu tidak berkenan kepada Allah. Keinginan daging itu perseteruan terhadap Allah. Dan kita harus ingat, firman Tuhan katakan, orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itulah kenapa saya katakan tadi, kalau kita tetap tinggal di dalam kehidupan kita yang lama, kehidupan kita yang lama ini akan menggiring kita berjalan menuju kebinasaan. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau saat ini firman Tuhan menyadarkan kita harus mengambil keputusan. Mengambil keputusan untuk melepaskan kehidupan kita yang lama, meninggalkan cara hidup kita yang lama, lalu kita mau mengenakan kehidupan yang baru. Saudara, kehidupan yang baru itu adalah hidupnya Kristus. Persoalannya adalah seringkali kita masih menunda untuk menanggalkan cara hidup kita yang lama, yang sudah terlanjur mengikat hati dan pikiran kita. Kita masih menunda untuk menanggalkan manusia lama. Saudaraku, kita tidak boleh menjadi orang yang bodoh, karena mempertahankan kehidupan yang lama hanya akan menggiring kita atau membawa kita kepada kebinasaan. Sekarang ini kita anggap persoalan ini mungkin biasa, tetapi nanti ketika kita menutup mata, kita baru terkejut. Kalau Allah menolak kita, kalau Allah berkata ia tidak pernah mengenal kita. Kenapa? Karena Allah Bapa di sorga tidak pernah menemukan hidup Kristus di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita harus mengenakan kehidupan yang baru, yaitu hidupnya Kristus. Supaya apa yang kita lakukan di sepanjang hari-hari hidup kita, semua yang kita lakukan itu adalah kehendak Allah Bapa di sorga. Semua yang kita lakukan itu menyukakan dan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Jadi kita harus bersedia melepaskan kehidupan kita yang lama. Saudaraku, perhatikan ini. Kalau kita menunda, maka semakin hari iblis akan berjuang untuk menuduh, bahkan mengintimidasi kita bahwa kita tidak bisa berubah lagi. Iblis akan mengintimidasi kita bahwa kita sudah terlanjur rusak. Iblis akan terus menuduh kita bahwa kita selalu berbuat dosa. Jadi kita sudah tidak bisa bertobat lagi. Dan iblis akan menuduh kita bahwa kita sudah tidak mungkin bisa memiliki kehidupan yang sempurna seperti yang dikehendaki oleh Allah. Saudara, perhatikan itu. Jadi kita harus sadar bahwa iblis akan selalu berusaha menipu kita, membohongi kita. Iblis akan selalu berusaha menuduh kita, akan selalu berusaha untuk menguasai pikiran dan perasaan kita, sehingga kita merasa mustahil kita bisa berubah. Padahal kalau kita mau, kita bisa berubah. Saya ulang sekali lagi, kalau kita mau, kita bisa berubah. Tidak ada kata terlambat. Persoalannya adalah kita mau atau tidak. Kalau kita mau berubah, maka Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Lalu apa yang kita lakukan di sepanjang hari hidup kita adalah kebenaran-kebenaran yang Bapa kehendaki. Saudara, perhatikan itu. Ingat, kita ini sudah ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ditebus supaya kita bisa dipandang benar di hadapan Allah. Kita ditebus supaya kita bisa kembali kepada Allah. Tetapi harga yang harus kita bayar adalah kita tidak boleh lagi hidup mengenakan kehidupan kita yang lama. Sebab ketika kita berada di dalam Kristus, berarti kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Dan firman Tuhan katakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kehidupan yang baru itu adalah kehidupan yang benar-benar serupa dengan Kristus. Perhatikan itu saudaraku. Kehidupan yang kita terima di dalam Yesus inilah yang akan membawa kita berjalan menuju rumah Allah Bapa di sorga. Jadi kalau kita sadar kita ada di dalam Kristus, kita harus berjuang. Jangan berbuat dosa lagi. Ingat, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Itu yang firman Tuhan katakan seperti yang ditulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7. Oleh sebab itu saat ini kita harus berjuang untuk menjaga kesucian, kekudusan hidup kita di sepanjang hari hidup kita. Hidup kita harus tetap ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, karena kita hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, lalu kita mau hidup mengenakan hidup yang baru, yaitu hidupnya Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami. Kami akan berjuang ya Bapa, di sisa umur hidup kami. Kami mau meninggalkan cara hidup kami yang lama, dan kami mau hidup mengenakan hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus, karena kami rindu kehidupan kami boleh berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.